Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam proses pembelajaran pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini ibu akan menjelaskan mengenai gerak pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat menganalisis alat gerak hewan berdasarkan kesesuaian dengan lingkungan hidupnya. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan sistem otot hewan yang sesuai dengan pola gerak yang dilakukan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ibu ingin bertanya terlebih dahulu, mengapa gerak hewan di air berbeda dengan hewan di darat? Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Gerak pada hewan. Gerak pada hewan dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, gerak hewan di air, kemudian gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Baik, yang pertama ibu akan menjelaskan mengenai gerak hewan di air. Nah, hal-hal apa saja yang menyebabkan hewan air dapat melayang di dalam air? Yang pertama, kerapatan air besar. Yang kedua, gaya angkat air besar. Massa jenis hewan kecil dan bentuk tubuh ikan berbeda-beda. Air mempunyai daya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Kemudian, tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kebanyakan hewan air mempunyai bentuk tubuh torpedo atau streamline. Dengan bentuk tubuh ini memungkinkan hewan air bisa bergerak dengan lincah dan leluasa di dalam air. Kemudian, tubuh ikan juga dilengkapi dengan otot dan tulang belakang, yang mana fungsinya untuk mendorong ekor ikan. Kemudian, gerak tubuh dan sirip ekor fungsinya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Kemudian ikan juga mempunyai sirip pasangan dan sirip tengah agar ikan di terumbu karang bergerak cepat. Kemudian, untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Selanjutnya yang kedua, gerak hewan di udara. Nah, bagaimana ciri-ciri hewan yang bergerak di udara? Nah, ciri-cirinya memiliki gaya angkat yang besar, kerangka yang ringan, kemudian tulang dada yang kuat, dan otot yang kuat. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat yaitu dengan menggunakan sayap. Sayap burung didesain dengan susunan kerangka tubuh ringan, tetapi tulang dada dan otot yang kuat. Ketika sayap burung dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah sayap ini akan menghasilkan suatu gaya berlawanan arah sehingga menyebabkan burung akan terangkat ke atas. Kemudian yang ketiga, gerak hewan di darat. Gerak hewan di darat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki otot yang kuat, yang kedua tulang yang kuat, dan ketiga kaki yang ramping. Otot dan tulang tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Contoh hewan yang bergerak dengan menggunakan kaki untuk berjalan yaitu gajah, kuda, harimau, dan singa. Sedangkan hewan yang bergerak dengan melata yaitu hewan reptil seperti ular, kadal, dan buaya. Jadi anak-anak ibu dapat disimpulkan sistem gerak pada hewan tergantung dari bentuk tubuhnya. Nah, jika hewan yang hidup di air bentuk tubuhnya berbentuk torpedo yang paling banyak dimiliki oleh hewan air.
Kemudian, gerak hewan yang di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Nah, sedangkan hewan yang hidup di udara memiliki bentuk tubuh yang tulang dada dan otot yang kuat. Kemudian, berdasarkan habitatnya, ada yang bergerak di air, kemudian ada hewan itu yang bergerak di darat, dan ada hewan tersebut yang bergerak di udara. Tergantung ciri-ciri yang dimilikinya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, silakan kerjakan tugas yang Ibu berikan. Kerjakan di buku latihan dan dikirim ke Google Classroom. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.